Oke, nah itu bisa kalian saksikan ya, soalnya di Google Classroom. Bukan di Google Meet yang masih peserta yang baru. Ya sekarang sudah masuk 11 orang. Ya 11 orang. Ya seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kita dulu berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ya karena ada teman kita di sini yang yang masih beragama lainnya, misalnya dia itu kita mesti biarkan dia itu berdoa sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Silakan berdoa semuanya. Ya. Selamat pagi semuanya, anak-anak saya. Hidupkan, kalau mau balas hidupkan mic-nya supaya saya dengar juga. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Oke, saya mengejarkan volume dulu supaya bisa dengar bagus. Kalau perlu kalian siapkan headset kalian masing-masing karena materi kita hari ini adalah tentang present perfect tense ya, present perfect tense bagian kedua. Jadi present perfect tense bagian kedua sama seperti yang kita lakukan pada hari Senin kemarin, di mana dalam pembelajaran ini kita menggunakan video. Nah, di akhir pelajaran nanti Bapak berikan file word-nya ya, file word-nya Bapak juga nanti berikan. Sebentar baru nya sudah. File word-nya sudah ada. Dan nanti Bapak juga bagikan ini. Nanti file yang ini Bapak bagikan setelah pembelajaran selesai ya. Itu. Nanti file untuk file Word dan juga nanti videonya ini ya, file PowerPoint ini juga Bapak bagikan semua. Baik, sebelum pelajaran dimulai, ada yang mau Bapak sampaikan kepada kalian semua, baik yang hadir juga yang di YouTube. Untuk tugas video teks narasi itu sudah bisa kalian kumpulkan mulai sekarang ya, mulai sekarang. Nanti Bapak berikan waktu sampai hari Minggu. Itu kan berkelompok, nanti silahkan yang belum yang belum selesai supaya bisa nanti menyelesaikannya pada hari Minggu. Bapak bisa tunjukkan mungkin sekarang sudah ada tadi yang mengumpulkan ya. Ini kelompoknya Rosalina. Ya, kelompoknya Rosalina sudah mengumpulkan. Di samping juga mungkin yang dulu yang sudah mengumpulkan masih saya berikan kesempatan untuk memperbaiki itu. Nah, kebetulan ini
saya senang dengan yang dilakukan oleh kelompoknya Rosalina, yaitu di sini ada 3 orang kalau tidak salah kelompoknya itu. Ini salah satu sebenarnya inginnya saya sih seperti videonya siapa namanya, videonya Sri Astiti ini ya, maunya seperti ini. Tapi sebenarnya saya bertahap, makanya dari baca dulu gitu. Tapi kebetulan ini tanpa saya suruh, kelompoknya Sri Astiti ini kita mengumpulkan sesuai dengan yang keinginan saya sih sebenarnya ini. Maka karena sudah ada yang model seperti ini, maka saya berikan kesempatan kepada kelompok yang lain nanti supaya mengumpulkan videonya itu seperti yang dilakukan oleh kelompoknya Sri Astiti ini. Bisa saya tunjukkan mungkin sekarang ini modelnya seperti ini. Nah, ini videonya bagus. Ini dia tidak membaca, jadi tidak dilisankan. Mungkin bisa saya putar sekarang sebagai contoh yang lain nanti supaya bisa meniru pekerjaan Sri Astiti ini bersama kelompoknya, nanti ditiru oleh kelompok yang lain. Nah, kalaupun nanti tidak bisa, masih tetap seperti yang sudah-sudah juga tidak apa-apa. Ya. Tapi yang tujuan saya terakhir sebenarnya kalian itu sih membuat video seperti ini, cuman bertahap gitu. Nah, kebetulan Sri Astiti sudah mungkin membaca keinginan saya, dia langsung saja membuat video seperti ini ya. Bapak ucapkan terima kasih dan saya berikan penghargaan yang luar biasa ya untuk kelompoknya. Di sini kita coba lihat ini sebelum bahas materi yang kedua ya. Nanti kita contoh tugas yang sudah dikumpulkan oleh kelompoknya. Om Swastiastu. Hello, good morning. Well, before that, I will introduce myself and my group. My name is Nikada Srastiti. My name is Elabadeni Yatiani. My name is Madina Salina. Today we want to present a narrative story entitled The Crying Sky. Long time ago lived the girl with her mother at a mountain near a town in Kalimantan. The girl's name was Dharmi. Dharmi is very beautiful. Every day she wears makeup and her best clothes. She always wants to rise and beautiful. She never helped her mother. She is very lazy and spoiled girl. One night, her mother told me to accompany her to the market. Okay, but I don't want to come, he said. You have to walk behind me. With a sad heart, her mother agreed. So, Dami walked in front of her mother followed behind her. The girls and her mother looked very different. The girls looked very beautiful in her pretty dress, while her mother looked very old in her simple dress. On the way to the market, people dressed the beautiful girl and asked who the old woman behind her was. Then the girls replied to them that she was her shepherd. Her mother was very sad, but she called her anything. She offended for the insult. Then she said to Dami, Dami, how could you keep telling those people that I love your mother? And Dami said, Mom, I have to do that because I don't want you to laugh at me. If they find out you are my mother, we will so be friends. Enough, Dami, you hurt me. Sorry that I can't stand on it any longer. However, whatever I am, you must honor me as your own mother, said her mother. Her mother couldn't bear the pain anymore. She prayed to God to punish her daughters. My dear Lord, I can't stand
Slowly, Daniel's legs turned into stone, and process continued to upper part of the girl's body, and the girl began to panic, and she felt sorry and cried for how her mother hurt. Mom, please forgive me, said the ghost, but it was too late. Finally, her whole body turned into stone. Until now, people can still see the tears falling on the stone. That's why stone is called crying stone. Over the video we add, if there is a word or less, we are sorry, we close with Param Santi. Om Santi 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 Om. Oke, itu tadi penampilan dari grupnya Rosalina ya. Yang tampil di sana adalah Sri Astiti. Nah sebenarnya sih terakhir harapan Bapak seperti ini, artinya apa yang kalian lakukan sekarang itu, terutama kelompoknya Ananda Rosalina sama Sri Astiti itu sudah sangat memenuhi persyaratan untuk nanti mendapatkan nilai yang bagus ya, karena positif itu ya, walaupun melebihi dari yang diinginkan oleh guru, tapi sebenarnya terakhir itu seperti itu yang diinginkan, cuman maunya saya bertahap gitu. Tapi saya hargai sekali untuk kelompoknya Sri Astiti ini sudah melakukan hal yang positif seperti itu yang ya sudahlah, tetap saya hargai dan sekarang saya jadikan contoh gitu. Kalaupun nanti ada yang mau mengirimkan ulang tugas naratifnya itu seperti itu, tetap Bapak terima. Kalau mau apa yang nanti nilainya tambah lebih bagus ya sebaiknya buat seperti yang dilakukan oleh kelompoknya Sri Astiti. Ya, jadi itu yang Bapak sarankan, tapi pelan-pelan nanti Bapak berikan waktu ya, karena sebenarnya baru sekarang sebenarnya saya mulai sekarang saya suruh kalian mengumpulkan videonya itu supaya tidak terlalu stres kalian mengikuti mengumpulkan tugas. Nah, nanti Bapak berikan waktu sampai pada hari Minggu ya, kalau mau ada yang merubah tugas videonya itu sampai hari Minggu sore, sehingga pada hari Minggu sore itu bisa saya pilih video-video yang bagus, kemudian saya jadikan satu, saya gabung, kemudian nanti saya pajangkan di YouTube supaya semua orang tahu inilah hasil kerja belajar kita jarak jauh gitu ya. Ya kita harus bangga. Saya sangat bangga sebenarnya kepada kalian. Ya bangga sekali dan tidak rugi Bapak, artinya mengeluarkan banyak pulsa juga. Karena hasil yang Bapak inginkan sudah sesuai walaupun ada beberapa orang yang masih saja ya ogah-ogahan mengikuti pelajaran ini. Tidak masalah, mungkin itu ya terbentur masalah pulsa dan juga terbentur masalah koneksi internet itu. Tapi sebaiknya tetap saya sarankan jangan 100% tidak ikut, jangan selalu alasannya koneksi, jangan selalu alasannya pulsa, karena masih Bapak memberikan keringanan. Kalaupun sama sekali tidak bisa mengikuti secara online, nanti bisa offline dengan cara kumpulkan semua tugas-tugas itu tulis di buku, nanti pada saat penilaian itu tunjukkan pada saya, sehingga saya bisa memberikan kalian nilai yang tidak pernah ikuti. Tapi dengan syarat absen itu tetap
absen yang di apa namanya yang di Google itu ya, itu tetap jalan yang absensi di Google Classroom-nya. Oke. Nah, untuk tugas hari Senin itu yang membuat kalimat present perfect tense ini saya ambil contoh satu yang sudah mengumpulkan. Sudah banyak yang mengumpulkan ya, tapi saya ambil satu ini nanti kita bahas mungkin pada hari Senin yang akan datang ya. Pada hari Senin yang akan datang kita bahas sekalian nanti dengan tugas yang akan Bapak berikan tambahan juga nanti tugas, yaitu setelah pertemuan ini. Nah, ini salah dia membuat kalimat. Oh, ini bahasa Indonesia ya. Oke, nanti kalau bisa langsung aja bahasa Inggrisnya ini kelompok siapa yang punyanya Rimbawa ya. Oh, Tresna Rimbawa. Tresna Rimbawa. Ini yang coba yang punyanya Widi sudah berbahasa Inggris belum? Nah, ini yang punyanya Widi sudah berbahasa Inggris. Oke, yang seperti ini nanti tugasnya, nanti yang kita bahas nanti hari Senin. Oke, itu dulu yang bisa saya tunjukkan pada kalian. Apakah kalian masih standby? Sudah siap sekarang mengikuti pelajarannya? Sudah, Pak. Nah, baik, saya akan buka dulu filenya. Oke. Siapkan headset kalian. Dengarkan video dengan baik. Mudah-mudahan di bagian ini memperjelas pemahaman tentang kalimat present perfect tense. Silakan bersiap. Video akan Bapak segera mulai. Kemudian kita akan bahas present perfect dalam bentuk nominal ataupun noun, berarti menggunakan kata benda. Non-verb tidak menggunakan kata kerja, berarti menggunakan kata benda. Non-verb. Formulanya untuk nominal dalam bentuk pernyataan berarti subject plus have or has plus been plus nominal. Tidak ada verb 3 ya, yang ada nominal atau non-verb. Kemudian jika bentuk kalimatnya penyangkaan berarti subject plus have or has plus not, kemudian plus been dan plus nominal. Terakhir, jika kalimatnya merupakan kalimat tanya berarti interrogative, kalimat yang mengandung pertanyaan, berarti have or has berada di awal kalimat. Perhatikan dengan baik ya. Have or has berada di awal kalimat. Kemudian plus subject, plus been, plus nominal. Jangan lupa kata tanyanya. Perhatikan di sini ada nominal, nominal, dan nominal. Tidak ada verb ya. Dan sebelum nominal ada been, and been. So untuk contohnya, let's take a look. Yang pertama, kalimat yang mengandung pernyataan, berarti kalimat positif atau kalimat affirmative. Formulanya, subject plus have or has plus been plus nominal, berarti affirmative. Kalimatnya pernyataan. Di sini menggunakan nominal ya, ataupun non-verb, menggunakan noun atau kata benda. Perhatikan dengan baik subject. Apakah subjeknya plus have or has, berarti tergantung subjeknya. Kemudian ada been dan nominal. Nominal berarti menggunakan noun ataupun kata benda.
Ini pernyataan ya. Yang pertama, I, you, we, they. Berarti menggunakan apa? Ya, have. Kemudian been. Kemudian nominal. I, you, we, they. I have, you have, we have, they have. I have disingkat dengan I've. You have disingkat dengan you. We have disingkat dengan we've. They have disingkat dengan they. I, you've, we've, they've. I've been married for 3 years. I've been married for 3 years. You've been here since yesterday. You've been here since yesterday. Atau, we've been in Bali since 2 weeks ago. Dan, they've been there for an hour. They've been there for an hour. Perhatikan di sini ada married, here, in Bali, and there merupakan nominal. Berarti bukan verb ya, tidak ada verb bukan? Married, here, in Bali, there merupakan noun atau kata benda. Married artinya menikah. Here artinya di sini. In Bali artinya di Bali. Dan there di sana. Karena kalimatnya nominal berarti kita menggunakan been setelah have. Berarti been-nya di antara have dan noun. I've been married. You've been here. We've been in Bali. They've been there. Got it? Kemudian ayo kita artikan satu persatu. I've been married for 3 years. Saya sudah menikah selama 3 tahun. I've been married for 3 years. Saya sudah menikah selama 3 tahun. I've been married for 3 years. Hati-hati dalam membaca 3, bukan tree pohon, sementara 3, 3. Kemudian, you've been here since yesterday. You've been here since yesterday. What are you doing here? Kamu sudah di sini sejak kemarin. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? You've been here since yesterday. Kamu sudah di sini sejak kemarin. And then, we've been in Bali since 2 weeks ago. We've been in Bali since 2 weeks ago. Kami sudah di Bali sejak 2 minggu yang lalu. And they've been there for an hour. Mereka sudah di sana selama sejam. For an hour selama 1 jam atau sejam. Kemudian, jika subjeknya she, he, dan it berarti menggunakan has. Sama ya, antara nominal dan verbal. Jika subjeknya she, he berarti menggunakan has. She, he, it has, dan been. Kemudian baru nominal. Contohnya, she has, he has, dan it has. She has bisa kita singkat dengan she's. He has bisa kita singkat dengan his, dan it has menjadi its. She's been married for 3 years. He's been here for a year. It's been there for a long time. Oke, perhatikan nominalnya atau nounnya, kata bendanya. Married yang berarti menikah, dan here di sini, sementara there di sana. Dan kita menggunakan been sebelum nominal, artinya been-nya di antara has dan nominal. She's been married. He's been here. It's been there. She's been married for 3 years. He's been here. He's been here for a year. And it's been there for a long time. Sekarang kita artikan, she's been married for 3 years. Artinya apa? Ya, dia sudah menikah selama 3 tahun. She's been married for 3 years. Dia sudah menikah selama 3 tahun. Kemudian, he's been here for a year. He's been here for a year. Dia sudah di sini selama setahun. And it's been there for a long time. It's been there for a long time. Itu sudah di sana sejak lama. Itu sudah di sana sejak lama. Maksudnya sudah lama sekali benda itu sudah di sana. Atau mobil itu sudah di sana sejak lama sekali. Tidak ada yang mengambilnya. So it's been there for a long time. And then present perfect tense yang nominal, yang kalimatnya mengandung penyangkalan, berarti
berarti kalimatnya negatif. Formulanya menjadi subject plus have or has plus not and plus been plus nominal. Perhatikan ada not ya di sini. Artinya kalimatnya negatif. Ada not been. Perhatikan dengan baik, ada not been. Oke. Contohnya, jika subjeknya I, you, we, they berarti menggunakan ya, have. You are right. Kamu sangat benar. Jika subjeknya I, we, they berarti menggunakan have. Kemudian not. Dan been baru nominal, baru nounnya. Contohnya I, you, we, they. I have, you have, we have, they have. I have bisa disingkat dengan I've. You have, you've. We have, we've. Dan they have menjadi they've. I've not been married for 3 years. I've not been married for 3 years. Atau you've not been here since yesterday. They've been not in Bali since 2 weeks ago. They've not been in Bali since 2 weeks ago. Atau they've not been there for an hour. They've not been there for an hour. Perhatikan di sini have not plus been. I've not been. You've not been. We've not been. And they've not been. Kemudian ayo kita artikan I've not been married for 3 years. Saya tidak menikah selama 3 tahun. Tetapi saya sudah menikah selama 5 tahun misalnya. I've not been married for 3 years, but I've been married for 5 years. You got it? And then, you've not been here since yesterday. Kamu tidak di sini sejak kemarin. But you've been here since 2 weeks ago. Tapi kamu sudah di sini sejak 2 minggu yang lalu. Kamu hilang ingatan ya? Paham ya kalimatnya menuju kemana maksudnya? Kemudian, we have not been in Bali since 2 weeks ago. Kami tidak di Bali sejak 2 minggu yang lalu. Tapi kami sudah di Bali sudah sebulan lamanya. Maksudnya, sudah sebulan yang lalu, bukan 2 minggu yang lalu. We have not been in Bali since 2 weeks ago. But we've been here for a month. Tapi kami di sini sudah sebulan, bukan 2 minggu yang lalu kami datangnya. Paham ya? Kemudian, they've not been there for an hour. They've not been there for an hour. Mereka tidak di sana selama sejam. But they've been there for a day, waiting for you. Mereka tidak di sana selama 1 jam. Tetapi mereka di sana sudah seharian menunggu kamu. Jadi kalimatnya simple dan pasti teman-teman paham ya. And then, jika subjeknya she, he, dan it berarti has. Kemudian, not, dan been, dan nominal. Contohnya, she has, he has, it has. She has disingkat dengan she's, he has disingkat dengan his, dan it has disingkat dengan its. She's not been married for 3 years. He's not been here for a year. It's not been there for a long time. Perhatikan ada tambahan not di antara have dan been, yang berarti kalimatnya mengandung penyangkaan atau kalimat tidak. She's not been, he's not been, and it's not been. Perhatikan dengan baik ya. Kemudian ayo kita artikan she's not been married for 3 years. She's not been married for 3 years. Dia tidak menikah selama 3 tahun. But she's been married for 5 years. Tetapi dia sudah menikah selama 5 tahun. And then, he's not been here for a year. Dia tidak di sini selama setahun. But he's been here for 7 years. Tetapi dia sudah di sini selama 7 tahun. He's not been here for a year. But he's been here for 7 years. And then, it's not been there for a long time. It's not been there for a long time. Itu tidak ada di sana sejak lama. Artinya itu tidak di sana. Bisa kita analogikan dengan sebuah mobil mewah. It's not been there for a long time. Maksudnya mobil itu tidak di sana sejak lama.
tetapi mobilnya di sana sejak 5 menit lalu. It's not been there for a long time, but it's been there for 5 minutes ago. Mobilnya tidak di sana sejak lama, tetapi mobilnya di sana sejak 5 menit yang lalu. So, teman-teman sudah paham ya penggunaan simple present tense dalam bentuk nominal yang kalimatnya mengandung penyangkalan. Kita sudah belajar contoh-contohnya. Dan jika kalimatnya mengandung pertanyaan atau kalimat interrogative, let's look at the formula. Have or has plus subject plus been plus nominal untuk kalimat interrogative. Kemudian baru been, subject, and nominal. So, kita lanjutkan. Let's keep going. Jangan lupa tanda tanyanya ya. So, let's keep going. Ayo kita lanjutkan belajarnya. Have berada di awal kalimat dalam bentuk tanya jika subjeknya I, you, we, they. Kemudian ada been dan nominal. Tanda tanyanya jangan lupa. Have, I, you, we, they. Kemudian been dan nominal. Contohnya, have I, have you, have we, have they. Have I been married for 3 years? Have you been here since yesterday? Have you been in Bali since 2 weeks ago? Have they been there for an hour? Pay attention, perhatikan dengan baik ketika kalimatnya merupakan kalimat pertanyaan, berarti have-nya berada di awal kalimat kemudian baru subjek. Have I, have you, have we, have they. Have-nya berada di awal kalimat jika subjeknya I, we, they. Tetapi jika subjeknya she, it berarti yang berada di awal kalimatnya has. Okay, have I been married for 3 years? Have you been here since yesterday? Have we been in Bali since 2 weeks ago? Have they been there for an hour? Have berada di awal kalimat jika kalimatnya mengandung pertanyaan. Mari kita artikan. Have I been married for 3 years? Apa saya sudah menikah selama 3 tahun? Karena saya lupa. Have I been married for 3 years? Kemudian, have you been here since yesterday? Apa kamu sudah di sini sejak kemarin? Have you been here since yesterday? Apa kamu sudah di sini sejak kemarin? And have we been in Bali since 2 weeks ago? Have we been in Bali since 2 weeks ago? Apa kami sudah di Bali sejak 2 minggu yang lalu? Maksudnya adalah kami lupa kapan kami ke sini atau kapan kami ke Bali. So, kami bertanya, have we been in Bali since 2 weeks ago? Apa kami sudah di Bali sejak 2 minggu yang lalu? Oke, paham ya? Kemudian, have they been there for an hour? Have they been there for an hour? Apa mereka sudah di sana selama 1 jam atau sejam? Have they been there for an hour? Apa mereka sudah di sana selama sejam? No, they've been there for all day. They're waiting for you. Tidak, mereka sudah di sana selama seharian. Mereka sedang menunggumu. They've been there for a long time. Where have you been? Mereka sudah di sana sejak lama. Kamu dari mana? Where have you been? Kamu dari mana? And then, has berada di awal kalimat dalam bentuk tanya jika subjeknya she, he, dan it. Kemudian been, kemudian nominal. Jangan lupa kata tanyanya. Contohnya, has she, has he, and has it. Has she been married for 3 years? Has he been here for a year? Has it been there for a long time? Has he been married for 3 years? Has he been here for a year? Atau has it been there for a long time? Perhatikan, has berada di awal kalimat jika kalimatnya interrogative. Jika kita ingin membuat kalimat tanya, berarti has-nya berada di awal kalimat. Contohnya, has she, atau has he, and has it. Sekarang kita artikan, has she been married for 3 years? Apa dia sudah menikah selama 3 tahun?
Has she been married for 3 years? No, I thought she's been married for 5 years. Tidak, saya rasa dia sudah menikah selama 5 tahun. Kemudian, has he been here for a year? Apa dia sudah di sini selama setahun? No, he's been here for a month. Tidak, dia di sini selama sebulan. Has it been there for a long time? Apa itu sudah di sana sejak lama? Yes, it is. Iya. It's been there for a long time. Iya, itu sudah di sana sejak lama. So, mudah sekali membuat kalimat dalam bentuk present perfect tense. Buat teman-teman, apabila teman-teman masih kurang memahami present perfect tense, videonya bisa diulang-ulang, atau teman-teman bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Thank you very much for watching my YouTube channel. Belajar dengan baik ya. And see you next time. Bye now. Coba saya cek berapa menit sih sebenarnya videonya. Lumayan 18 menit. 18 menit. 18 sampai 19 menit ya, lumayan lama juga. Nah, apa perlu diulang ya videonya tadi? Coba ada yang beri masukan apa perlu diulang lagi, diputar videonya itu? Enggak, oke. Sepertinya sudah agak lama itu ya video. Lumayan tuh videonya sekitar 18 menit tadi saya cek 18 menit. Ya mungkin 18 sampai 20 menit lah karena masih ada kutak-atik di teknisnya di sini. Oke. Kalau tidak, nanti setelah ini Bapak kirimkan ya anunya nih filenya ini sebenarnya dalam bentuk apa namanya tuh, dalam bentuk PowerPoint ya, dalam bentuk PowerPoint sama dengan yang bagian 1 kemarin itu. Ini file video ini sebenarnya dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini seperti ini, bisa kalian perhatikan ini. Judulnya Present Perfect Tense Part 2 PowerPoint. Nah, di sini ada 3 slide ini, bisa saya tunjukkan 1, 2, 3. Nah, slide 1 itu ya cuma halaman pertama, perkenal judul pelajaran kita hari ini. Kemudian di slide kedua itu penyambutan saya kepada kalian, dan videonya ini ada di slide 3 ini. Sama dengan yang part 1-nya kemarin, nanti Bapak kirimkan ke Google Classroom. Bisa kalian bisa kalian nanti, atau mungkin nanti supaya lebih ringan bisa link, karena sudah saya upload juga di YouTube ya, yang part 1-nya nanti linknya saja saya cantumkan di Google Classroom ya, nanti kan supaya lebih ringan, artinya kalian bisa muternya lebih ringan. Biasanya kalau muternya di YouTube itu lebih ringan daripada muternya di Google Classroom. Di Google Classroom diputar itu agak berat, walaupun saya punya sih linknya untuk di drive saya, itu masih punya juga videonya. Ini biasanya lebih berat diputar di Google Classroom dibandingkan nanti diputar di YouTube. Yang part 1-nya sudah saya upload kemarin, nanti Bapak cantelkan linknya di sana di Google Classroom-nya, link YouTube-nya juga. Nanti setelah ini ini saya buat nanti videonya ini saya cantelkan juga nanti di YouTube, sehingga kalian tinggal menonton di YouTube-nya. Itu biasanya jauh lebih ringan daripada nontonnya di Google Classroom. Nah itu. Baik, kalau memang artinya ini tidak perlu diulang, berarti videonya tidak Bapak ulang. Di samping video juga nanti Bapak berikan nanti
file Word-nya ya, mudah-mudahan. Nah, kalau di file Word-nya ini mungkin nanti bisa nanti bisa saya cantumkan di Google Classroom-nya file Word-nya ini, sehingga kalian betul-betul lebih memahami kalimat present perfect tense ini, sehingga nanti kalau ada ulangan atau ada tugas bisa kalian membacain ulang, artinya berulang-ulang, sehingga nanti pada saat ulangan atau pada saat latihan nanti kalian bisa mengerjakan latihannya dengan lebih baik. Oke, kalau tidak perlu diulang, saya ngabsen dulu untuk yang kedua kalinya. Nah, ini absen yang di Google Meet ya. Yang pertama tadi sudah, sekarang yang kedua di pertengahan, nanti yang ketiga yang terakhir. Jadi nanti Bapak tahu pergerakan peserta yang ada di Google Meet ini. Saya lihat di sini yang ikut di Google Meet juga ada yang ikut menonton di YouTube-nya. Cuman di YouTube banyak nih yang absen banyak di YouTube. Cuman yang nonton sekarang itu sedang aktif nonton cuman 5 orang, ya 5 orang, 6 dengan saya, karena satu saya pakai sebagai pedoman saya bahwa live kita berjalan dengan baik. Kalau tidak saya lihat seperti ini, saya tidak bisa ngabsen nanti di YouTube-nya. Jadi saya pakai 2 komputer. Oke. Nah, kita kembali ke Google Classroom sekarang. Kembali Bapak sampaikan nanti setelah ini akan Bapak memberikan tugas lagi ya, tugas lagi. Tapi nanti terakhir, tugas itu terakhir ya. Sekarang saya mau lihat tugas yang dikumpulkan mulai hari Senin ya, tugas hari Seninnya terkait dengan dengan membuat kalimat present perfect tense. Di sini saya lihat yang sudah mengumpulkan ini yang kelas 9A ya, dulu saya cek ini. Yang kelas 9A yang sudah mengumpulkan tugas hari Seninnya itu adalah Tresna Rimbawa. Ini Tresna Rimbawa ini saya tak cek absennya, apa dia hadir sekarang apa enggak. Sebab saya lihat di beberapa absensi Tresna Rimbawa jarang sekali hadir. Kemudian ini yang juga sudah mengumpulkan dari itu dan Angga Rimbawa, ada Julianti, Putra Wibawa, Emilia Apriani, Sri Astiti juga sudah mengumpulkan ini, rajin sekali ini. Coba cek. Ya, sudah oke. Betul itu. Nah, sekarang Nana Rosalina sudah rajin dia. Sudah mengumpulkan di WA. Nanti lain kali dengan Panca juga sudah mengumpulkan ini. Tani Putu. Nah, yang merasa yang belum silahkan nanti masih Bapak berikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas. Coba saya cek yang kelas 9B dulu. Yang kelas 9B siapa yang sudah mengumpulkan ini? Deta. Oh, Deta ini sudah mengumpulkan video narasi ini. Coba kita cek videonya. The Hungry Mouse. Coba Hey guys, my name is Pandetan. Today we'll read a narrative text. Okay, but sorry before, sir, my face is not in the pages because there was an error during recording. And yeah, here we go. The Hungry Mouse. There once was a mouse that had not eaten in days. It had become weary with him. After a lot of searching,
The mouse found a basket full of corn. There was a tiny hole in the basket and he squeezed it through. So he crept into the basket and ate his fill of corn. However, he did not stop eating even when he was full. The mouse ate more. Oke, bagus sekali ini. Juga pekerjaannya Deta, cuman katanya tidak mau menunjukkan wajahnya ya, tapi tidak apa-apa. Tapi videonya sudah bagus sekali ya, menggunakan narasi dengan gambar. Ya, oke, bagus sekali Deta, udah. Oke. Ini. Oh, ini Ayu Delia sudah mengumpulkan Kompernas. Oh, masih berbahasa Indonesia semua, coba. Oke dah. Apa? Oh, ini present perfect-nya sudah dikirim ya. Oh, jadi ini dia tinggal nanti saya mengirimkan videonya yang kedua saja. Perannya Paramita ini juga sudah mengumpulkan video narasinya. Coba kita cek dulu video narasinya. The story took place at a futurist center owned by a young female teacher named Maria. Just like any other futurist center, Maria had to deal with the invisible pressure from the parents who send their kids to study at hers. Oke, bagus sekali ini, bagus sekali. That day, Ada, the man saya of a kid named Tom akan memilih nanti yang bagus-bagus, nanti Pak kumpulkan seperti yang Bapak katakan di awal ya. Nanti yang bagus-bagus itu Pak kumpulkan, jadikan satu, Bapak upload ulang ke video, ke YouTube. Ya, videonya itu nanti Bapak upload ulang ke YouTube. Ini kelompoknya Sumiati juga sudah mengumpulkan video. Kita cek sebentar. Sumiati ini. Hey guys, my name is Louis Nyati. I'm class 9B. The fool and the donkey. One morning, the fool woke up and he thought, there is one thing I need. I need a donkey. So he left his home and walked until he come to the town. He called to the donkey. Lihat terlalu lama menyita waktu. Nanti yang jelas, yang bagus-bagus itu nanti Bapak kumpulkan. Nah, ini juga udah banyak yang ngumpul tugas-tugas apa namanya. Ini tugas apa ini? Oh, ini tugas naratifnya. Oke, tugas naratifnya. Kalau tugas ininya mungkin belum ada yang menentukan present perfect-nya. Ini baru beberapa nih menentukan yang kelas B. Ya mungkin nyusul baik, Bapak berikan waktu juga. Kita cek yang kelas C sekarang, kelas 9C. Nah, Putri Dewi, nah, ini baru sudah mengumpulkan juga tentang present perfect ini ya. Oke, baik. Udah, sebentar ya. Ada tamu, sebentar ya. Maaf. Baik, ada sedikit tadi ada tamu, Bapak minta maaf. Nah, itu penting. Ya, kembali kita ke pembelajaran kita. Jadi yang kelas C ini sudah banyak yang sudah mengumpulkan, bagus. Ya. Nah, untuk kelas 9C nanti ingat untuk video narasinya itu dikumpulkan paling lambat nanti hari Minggu. Dengan hari Minggu ya, karena itu lumayan kalau naskah sudah 2 minggu saya berikan waktu untuk mengumpulkan ini. Ingat itu pekerjaan bergrup, ya berkelompok. Kalau mau ada yang sendiri ya nggak masalah sih, tapi sebaiknya berkelompok saja, yang bertiga gitu misalnya. Satu ada yang videokan, ada yang menunjukkan teksnya kalau tidak hafal, dan satu ada yang baca gitu kan, lancar semuanya pekerjaan. Baik. Kemudian untuk tugas berikutnya dari pelajaran kita ini adalah kembali nanti kalian
membuat kalimat present perfect tense ya. Kalau bisa langsung saja yang berbahasa Inggris ya, yang berbahasa Inggris. Kalau kemarin present perfect tense itu yang menggunakan verb ya. Artinya memang present perfect yang menggunakan kata kerja. Kemudian yang untuk sekarang sesuai dengan ide yang tadi, tugas kalian adalah membuat kalimat present perfect tense yang tidak menggunakan kata kerja seperti yang ada di video tadi. Banyaknya ya paling sedikit lah 15 gitu ya. Bagusnya buat dalam bahasa Inggrisnya, kemudian buat dalam bahasa Indonesianya. Nah, kemarin yang mengumpulkan dalam bahasa Indonesia itu bisa sekalian dikumpul tugas yang kemarin itu present perfect dengan menggunakan kata kerjanya itu dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang sekarang juga langsung dalam satu buku itu difoto, bla 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 bla, kemudian dikumpulkan. Itu jadi sekalian ngumpulnya. Kemudian nanti kita bahas pada hari Senin. Nah, mungkin sekarang kita bahas cuma beberapa aja, 1 atau 2 untuk memastikan pemahaman kalian dulu present perfect tense. Tapi tidak banyak ya, nanti mungkin ya 1 sampai 3 lah yang kita bahas. Dan saya lihat yang hadir di sini, yang hadir langsung di sini, yang sudah mengumpulkan untuk tugas membuat kalimat present perfect tense yang tugas dari Senin itu. Coba yang masih ada di sini adalah Satrisna, Deta, kemudian Anggun Aprilia, Suyastiti, Erpadiasa, Agastya, Ayu Novita, Togede Panca Arisanti. Tumben ini. Togede Panca sering ikut ya? Panca, halo. Oke. Kamu tumben ikut ya? Sering, Pak. Sering, oke. Ya. Terima kasih ya. Bagus. Ya, Pak. Oke, sudah mengumpulkan tugasnya, sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Bagus. Kita cek nanti ya. Oke. Kemudian Nengah Nuri. Nah, Nengah Nuri juga rajin dia ikut. Mungkin di YouTube juga ikut. Enggak tahu. Oke. Baik. Artinya coba kita bahas dulu ya yang ya beberapa aja. Pekerjaannya saya lihat dulu pekerjaannya Deta. Deta sudah ngumpul ya Deta? Nanti yang membuat present perfect itu sudah. Nah, coba saya cari ya Deta Pranata ini titelnya. Tapi tadi ada yang lewat email, Pak. Lewat email? Iya. Enggak di Classroom? Enggak, lewat email kirim kemarin. Berarti saya buka Gmail. Kamu kirimkan ke Gmail saya yang mana? Yang dari Classroom itu, Pak. Oh, enggak lewat forum, melalui tugasnya. Coba saya lihat di anggota mungkin. Coba saya lihat Deta. Mana deh Deta itu? Kapan dikumpulkannya Deta? Di sini kelihatan. Yang kelihatan di Gmail nyaman setelah itu ya? Iya. Kirim. Di Gmail. Iya, di Gmail itu. Karena saya banyak punya Gmail ya. Coba saya lihat ada nak kiriman dari Deta. Kapan kamu ngirim ya?
waktu dikasih tugasnya tuh langsung Hari dibuat. Senin ya. Ya, Di Agus Viana udah KDRK Olana selanjutnya para Italian di Irfan oke ya belum saya temukan ini tanggal berapa itu ya, tanggal 15 ya hari Senin tuh. Oh bukan, oh ya betul lah, sekarang masih tanggal 15 ya. Kan ada ya kiriman dari data yang ada di hari tanggal 15 ini. Siapa ini yang kirim bawah Pradnya, yang ada Pradnya Paramita itu yang tanggal 15. Oke, bisa nanti kamu kirimkan ke ini ya, ke ulang nanti kirimnya ya data ya. iya Pak. Oke, ulang di anu saja di forum aja apa-apa. Jangan takut mungkin saya maklum sih perasaannya data mungkin takut di apa namanya istilahnya kalau bahasa Balinya ya ditempe mungkin takut ditiru sama teman. Nggak usah dah takut, nanti saya kan bisa membedakan mana anak yang memang, karena saya sudah lama jadi guru, apalagi model data itu saya tahu mana pekerjaan asli, mana yang pekerjaan yang tidak asli itu saya tahu. Ya, jadi jangan takutlah. Iya Pak. Oke, saya tahu maksud data itu supaya pekerjaannya tidak ditiru. Oke. Sebenarnya bagus itu untuk melindungi hak paten namanya itu. Data kamu sudah ngerti mungkin hak paten. Sama dengan Pradnya itu ngerti dengan hak paten. Tapi karena kita ya di sini ya bagaimana ya. Karena saya sendiri ya siswa-siswa seperti data, Pradnya, atau kemudian ada beberapa yang lain sudah Titi, itu saya tahu anak-anak yang bagus, jadi tidak mungkin itu bekerja itu hasil dari pekerjaan orang lain. Jadi percaya saja dengan perasaan Bapak ya, saya aja dengan perasaan Bapak, jadi tidak usah ragu ya. Nanti saya akan bisa kok membedakan mana pekerjaan anak yang asli, mana yang masih kurang asli. Apalagi di zaman seperti sekarang yang serba canggih seperti ini, untuk mengcopy pekerjaan orang lain itu sangat gampang. Nah ini memang tantangan bagi kami juga guru-guru. Artinya ini tantangan ya. Jadi karena merasa kami juga merasa tertantang dengan hal-hal seperti itu, makanya kami juga sedikit agak meringankan persyaratan tugas dari kalian. Dan kami memilah kalian itu, nilai itu bukan hanya sekedar dari tugas-tugas itu. Hanya itu pasti itu akan dipilah sesuai dengan karakter kalian masing-masing, dari sikap, kemudian dari kedisiplinan. Nah inilah termasuk karakter itu ya. Dari sana juga kami lebih banyak menilainya dari sana. Nah itu nggak usah ragu kita. Oke, yang kelas B mungkin ini yang siapa yang hadir di kelas B sekarang? Ada nggak? Saya Pak. Cuma data ya? Yang lain ada? Oh ini kebanyakan yang sudah keluar ya. Oke, nggak apa-apa mungkin di YouTube ya. Baik, kita lihat yang di kelas C, Anggun ya, Anggun. Anggun tidak ngumpul kan Anggun? Halo Anggun. Ya Pak, Nah, sudah ngumpulkan untuk tugas gininya? sudah Pak. Sudah, oke kita cek ya. Ya, Tanggal berapa ngirimkan? Tanggal berapa? Tanggal 15 ya?
Iya, Pak. Coba ini yang ada Titania, Teja, Desta, Agus Hendra, Galih. Ini ya, coba cek ini dulu. Coba udah berbahasa Indonesia. Oh, masih berbahasa Indonesia ya. Masih berbahasa Indonesia ya, enggak ya? Iya, Pak, itu terjemahan. Terus yang anunya bahasa Inggrisnya yang mana? Saya buat bahasa Indonesianya aja, Pak. Oh, itu tugasnya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Iya, Pak. Berarti saya lihat dulu filenya yang dulu. Itu kalau tidak salah ada di videonya ya. Saya lupa karena mungkin terlalu sibuk ngurus ini itu. Coba saya cek lagi punyanya Linda sini. Oh, aku. Ya, ini punyanya Linda. Berbahasa Inggris ini, kemudian berbahasa Indonesia. Yang kedua. Oh ya, membuat 12 ya. Oke. Saya lupa dengan soalnya. Kamu masih punya filenya untuk soalnya, Anggun? Masih, Pak. Masih. Oke, artinya yang berbahasa Inggris ya. Iya, Pak. Oke. Jadi karena tadi yang Lindanya ada itu, tapi karena sekarang Linda ada ya sekarang di Google Meet. Nah ya, Linda ini tidak ada. Oke. Kita lihat dulu. Oke, yang ditugasnya itu berbahasa Inggris. Sekarang kamu disuruh membahasa Indonesia kan begitu ya? Seperti itu kalau tidak salah. Iya, Pak. Oke. Yang nomor 1 itu bahasa Inggrisnya apa, Anggun? Sudah, Pak, tapi tidak bisa dibuka, Pak. Filenya? Iya, Filenya? Iya. Oke, Iya, Pak. coba. Ya kira-kira sekarang pekerjaan kamu itu bagaimana? Nomor 1 itu bahasa Indonesianya kan aku pernah ke Prancis. Nah sekarang kalau bahasa Inggrisnya gimana? Filenya tidak bisa dibuka, Pak. Oke, coba kira-kira sekarang. Ini kan saya tunjukkan di layar pekerjaan kamu kan. Ini bahasa Indonesianya aku pernah ke Prancis. Coba bisa nggak kamu sekarang mengembalikan ke bahasa Inggris? Itu maksud saya. Dicoba aja. Coba Deta, bantu Deta. Ya, Oke, bantu. Bahasa Indonesianya kan aku pernah ke Prancis. Nah, sekarang bahasa Inggrisnya apa? kenapa? Bahasa Indonesianya kan aku pernah ke Prancis gitu ya. Itu bahasa Indonesianya. Nah, coba kalau di bahasa Inggris kan sekarang kira-kira gimana? Itu maksudnya. Bahasa Inggrisnya I have been to France. Oke, berarti sudah. Oke, sudah bagus. Sudah benar ya. Nah, tapi supaya Deta tidak coba sudah benar itu punyanya Anggun ya. Aku pernah ke Prancis itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya I've been to Paris. Okay, I have been to Paris. Nah, coba Deta. Bahasa Indonesianya begini. Saya rasa saya pernah melihat film itu sebelumnya. Di sana? Ya. I have watched this video. Ya, apa-apa. Coba diulang bahasa Indonesia. Saya rasa saya pernah melihat film itu sebelumnya. I have before watching this video. Ya. I think ya. Saya rasa, saya pikir. Oke. I think I had seen that film before. Kira-kira seperti itu bahasa Inggrisnya. I think I had seen
that film before. Jadi before-nya letaknya di belakang, ya, artinya sebelumnya. Yeah. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, karena apa namanya, saya juga lupa dengan file tugasnya itu, nanti mudah-mudahan saya bisa cek ya, Pak. Mudah rasanya di mana? Oh, ini di tugas prakteknya. Oh, ini tugasnya. Coba saya perlihatkan kepada kalian. Tugas praktiknya. Oke, ya itu dia. Ya, tugas praktiknya sudah kelihatan ini. Oh ya, ternyata berbahasa Inggris. Jadi maaf ya pada kalian semuanya. Saya agak lupa dengan tugasnya ini. Kameranya saya hilangkan dulu supaya tidak terganggu. Oke. Jadi seperti ini. Ya. Kira-kira kalau kita misalnya bahas ya sampai dengan nomor 5 aja dulu lah, biar nggak terlalu lama. Jadi yang dikatakan tadi oleh siapa namanya, Deta, udah hampir aja benar ya. Jadi bahasa Indonesianya tadi apa namanya tuh, yang punyanya Anggun tadi itu apa ya bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya saya rasa saya pernah melihat film itu sebelumnya, itu bahasa Indonesianya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya I think I have seen that movie before. Ya, film atau movie ya sama saja. Ya, ini dibuat movie. Kalau saya tadi menyatakan film juga. Ini seharusnya bisa lihat itu nomor 2 ya. Bisa? Bisa, Pak. Oke, nah itu. Nah, sekarang siapa yang bisa membahasakan bahasa Indonesianya nomor 3? Saya lihat dulu siapa peserta di sini yang ada. Anggun tadi sudah. Kadek Arpadiasa, masih aktif ya, Kadek Arpadiasa. Masih Arpadiasa? Masih, Pak. Masih. Kamu tidur? Kamu tidur ya, Pak? Enggak, Pak. Oke, bagus. Oke, kamu coba bahasa Indonesiakan yang nomor 3. Di sini kan bahasa Inggrisnya Joan has taught 2 foreign language. Oh, Joan has studied 2 foreign language. Itu bahasa Inggrisnya. Coba bahasa Indonesianya Nomor bagaimana? 5 itu, Pak. Hah? Nomor 5. Nomor 3. Nomor 3. Nah, coba di zoom. Nah, Nomor 3. Joan telah mempelajari 2 bahasa asing. oke, Joan telah mempelajari 2 bahasa asing. Kalau bahasa Inggrisnya tadi coba baca, Pak. Bahasa Inggrisnya Joan has studied 2 foreign language. Ya, Joan has studied 2 foreign language. Ya, bagus sekali ya, Erpa. Erpa, kamu juga rajin ya. Saya hargai kamu. Nah, sekarang sudah berubah. Kalau setahun yang lalu, ya enggak nyampe ya, tahun yang lalu di awal-awal dulu kamu suka bikin ribut di kelas. Sekarang sudah kamu tertib. Saya salut dengan kamu. Sebenarnya saya sih menegur anak-anak seperti ini supaya berubah seperti ini. Dan sekarang saya tunjukkan contoh Erpa dulu suka bikin ribut di kelas, ini sekarang sudah tertib sekali dan saya hargai. Tetap pertahankan itu ya. Ayu Nobita masih aktif? Masih, Pak. Oke, sekarang coba Ayu Nobita yang nomor 4. Bahasa Indonesianya, Pak. Baca dulu bahasa Inggrisnya. I have been to Bali that time. Have you ever been there? I've been to Bali 3 times. Have you ever been there? Oke, sekarang bahasa Indonesianya bagaimana? Saya pernah ke Bali 3 kali.
Ya, Apakah kamu pernah ke sana? oke, bagus sekali. Jadi tidak perlu saya perbaiki lagi ya, sudah bagus. Sudah benar itu. Eh, coba yang peserta yang lain sekarang. Yang oh ya. Coba Agas Setia, masih aktif Agas. Oke, Agas coba nomor 5. Baca dulu bahasa Inggrisnya Agas. Ya, how many times have you traveled abroad? Abroad, okay. How many times have you traveled abroad? Ya. Oke ya. Oke, bahasa Indonesianya bagaimana jadinya? Berapa kali Anda berpergian ke luar negeri? Oke, berapa kali Anda bepergian ke luar negeri? Sebenarnya kan mencari terjemahan seperti ini gampang saja asal kamu sudah. Saya yakin kamu bisa kok memanfaatkan. Nah, masalah kamu memanfaatkan Google Translate nggak apa-apa. Itu kan usaha, namanya usaha belajar. Supaya tidak rugi juga hadir, coba saya berikan kesempatan Sriastiti. Nomor 6, Pak. Ya, nomor 6. Baca dulu bahasa Inggrisnya, Teli. You have grown since the last time I saw you. Ya, you have grown since the last time I saw you. Ya, oke, bahasa Indonesianya. Kamu telah tumbuh sejak terakhir kali aku melihatmu. Oh ya, bagus sekali. Jadi tidak perlu saya perbaiki ya. Kamu telah tumbuh sejak terakhir saya melihatmu. Terakhir kali, last time, terakhir kali ya. Jadi time itu kali itu waktu. Oke, bagus sekali, Sri. Siapa ini yang ada di dalam? Nuri. Halo Nuri. Nuri Anggreni. Ya, Pak. Oke, Nuri. Selamat pagi, Nuri. Coba kamu baca dulu kalimatnya nomor 7. Bahasa Indonesianya apa bahasa Inggrisnya, Pak? Baca dulu bahasa Inggrisnya. Kurang jelas? Kurang jelas. Di Zoom di sana. Ya. Bisa di Zoom? Tidak, Pak. Tidak bisa. Oke, saya bacakan ya, dengarkan. Coba nanti kamu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. The government has atau saya tunjuk yang lain membacakannya saja. Yang hadir di sini. Sak Trisna. Coba baca nomor 7, Sak. Iya, Pak. Oke, keraskan, Sak. The government has become more interested in art education. The government has become more interested in arts education. Ya, seperti itu. Ya, udah bagus ya. Nanti tinggal diperbaiki ya. Ya, karena jarang-jarang baca dalam bahasa Inggris. Ya, bisa dilatih kok. Asal ada kemauan. Oke, nah sekarang siapa namanya tadi? Nuri yang membahas Indonesiakan. Pemerintah menjadi lebih tertarik pada pendidikan seni. Nah, oke, nggak perlu diisi menjadi ya. Pemerintah. Ya, Pak. Pemerintah lebih tertarik, begitu aja. Nggak usah diisi become, apa namanya, menjadi ya, walaupun become itu artinya has become itu sudah menjadi lebih tertarik. Kalau diartikan artinya sih sudah menjadi lebih tertarik, ya betul sih, tapi supaya terdengar terjemahannya itu lebih luas, lebih apa namanya itu lebih bagus lah. Pemerintah sudah tertarik dalam pendidikan seni, gitu ya. Arts education itu artinya pendidikan seni. Ya, bagus sekali.
Oke, saya cek dulu peserta yang belum dapat ini siapa. Erpa sudah, Anggun sudah, ya. Sriastiti sudah semuanya sih dapat. Oke, tadi nomor 7 ya. Berarti kita baru sampai nomor 7 ini bahas. Nanti sisanya kita bahas hari Senin. Ya, bersamaan nanti dengan tugas yang sekarang ini ya. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan tugas yang sekarang itu tugas yang sekarang adalah membuat kalimat present perfect tense yang nominal tanpa kata kerja ya, seperti yang ada contoh di video tadi. Yaitu banyaknya minimal 15. Ya, mudah-mudahan yang ada di YouTube juga bisa mendengar. Artinya tugas kalian hari ini adalah membuat kalimat present perfect tense sebanyak 15 minimal, boleh lebih, yang tidak menggunakan kata kerja. Contohnya itu ada di video. Ya, usahakan nanti kalimat-kalimatnya antara satu dengan anak yang lain ya sedikit berbeda lah, jangan sama persis. Bisa kalau nanti saya cek, akan cek satu persatu, nanti ada anak yang sama persis gitu. Nanti saya lihat yang asli yang mana. Ini yang sering ditakutkan oleh Deta sama Paramita. Itu yang takutkan, anak-anak disiplin memang begitu. Jadi itulah contoh disiplin. Jadi apa yang dikerjakan itu seharusnya itu privat ya. Jadi kadang-kadang ya, tapi namanya ini ceritanya Deta itu memang sudah terjadi dari dulu ya. Dari dulu sudah seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, kita juga jangan khawatir. Di zaman seperti sekarang memang ada cara yang lain untuk melindungi privasi kita. Artinya apa yang kita kerjakan supaya tidak disabotase oleh orang lain, itu ada. Nah itu karena Deta anak pintar, saya tahu caranya gimana. Itu silakan. Kalau Bapak ya kurang juga pas dalam melindungi apa yang Pak kerjakan juga pada orang-orang yang suka menyerobot pekerjaan Bapak. Tapi selama yang kita kerjakan adalah hal yang baik, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, biarkan aja diambil oleh orang lain. Karena Bapak juga sering juga mengambil pekerjaan orang lain, tapi yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu ya. Kalau sudah pekerjaan orang lain itu merugikan orang, tidak apa-apa ambil. Nah itu aja prinsip kita sekarang ya. Nah karena Deta dan kalian semuanya adalah siswa, ya sebaiknya punya sih istilah privasi itu supaya sedikit agak diketatkan gitu. Jangan sampai dibuka privasi kita sampai sedalam mungkin gitu. Buka sedikit-sedikit aja, dengan di permukaan aja. Kalau yang sampai ke dalamnya jangan. Itu pesan Bapak. Ada hal yang mau ditanyakan kira-kira? Bentar ya. Oke. Sekali lagi berikan kesempatan Bapak dulu untuk mengabsen terakhir kali. Oke, sudah. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Jadi sudah semuanya jelas kan? Sampai dengan tugas juga sudah jelas. Baik. Karena tidak ada pertanyaan, dan sekali lagi Bapak absen. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak harapkan ya lebih banyak yang ikut.
input ya minimal di YouTube, karena di YouTube juga saya masukkan dalam. Nah, kalau yang di Meet, kalau sedikit diambil di Meet ya gimana ya, susah juga sih. Nanti kalau ada giliran pembahasan seperti tadi cuman orang yang itu ada berpulak-pulak, nanti yang pintar yang ambil, yang lain tidak punya kesempatan. Nah ini nggak usah takut lah, ini kan kita belajar dari rumah semua. Sekali lagi Bapak tutor kalian, tidak ada yang pintar sekali di sini, tidak ada yang bodoh sekali, semuanya sama, semua kita sama-sama belajar. Baik, kalau begitu pertemuan kali ini kita akhiri. Selamat pagi semuanya, selamat beristirahat, selamat belajar. Kalian boleh